ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya kita dipertemukan di masjid ini dalam suasana yang sangat indah, dalam suasana ilmu yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riyadul jannah, taman-taman surga. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kedatangan kita ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam buku amal kebaikan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi salah satu bekal terbaik untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita malam ini, dikumpulkan oleh Allah pada malam ini atas dasar cinta karena Allah. Mudah-mudahan kita semua nanti
dipertemukan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian kita pada malam ini yaitu tentang ciri-ciri hamba Allah dalam perspektif surah Al-Furqan. Sebelum ini kita telah memulai beberapa ciri-ciri hamba Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka insya Allah dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan mengaji pada malam ini surah Al-Furqan ayat ke-68 insyaallah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Ciri hamba Allah berikutnya yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Orang-orang yang tidak menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim meriwayatkan min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Ayyu dzambi a'zam? Dosa apakah yang paling besar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan Dia Allah yang telah menciptakanmu. Maka kita semuanya telah diberi keimanan oleh Allah
nikmat iman, nikmat Islam. Kita menyembah Allah, kita salat 5 waktu, maka kita harus jaga, murnikan akidah kita. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kita ingin minta sesuatu, mintalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa orang ingin cepat kaya, pergi ke dukun. Pingin cepat dapat jodoh, juga pergi ke dukun. Pingin badannya kebal, belajar ilmu kebal. Semua itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang dilarang oleh Allah. Kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang benar, maka beribadahlah kepada Allah, dan ibadah kita harus murni. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah setiap salat kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu, bukan kepada selain Allah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Maka dosa syirik merupakan dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Inna allaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syirik tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia merupakan dosa besar. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ciri berikutnya, وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي, tidak boleh membunuh seenaknya, membunuh jiwa yang dipelihara di dalam Islam. Islam ini merupakan agama yang sangat indah, sehingga pertumpahan darah dilarang keras dalam Islam. Tidak boleh sedikit-sedikit main bunuh. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin beberapa jemaah ada yang mengikuti viral. Di Madura itu ada carok, sering carok di Madura. Minta maaf kalau di sini ada orang Madura. Nggih, Madura. Itu enggak sampai 15 menit 5 Jawa melayang di Bangkalan. Ya, masih ingat kasus carok, dan itu sering terjadi. Dan kalau dikatakan budaya, saya nggak setuju. Itu bukan budaya, ini bentuk kekerasan. Mengancam orang saja dilarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, la yarfa'u ahadukum, atau la yushiru ahadukum bisilahi ala akhi. Kamu tidak boleh mengancam, pegang celurit, pegang pedang, pisau, ayo, 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 bunuh, tidak boleh. Dalam Islam, pembunuhan ini merupakan pelanggaran berat.
konsekuensinya dia harus berhadapan dengan hukum apa? Hukum qisas. Ya. Dalam Islam darah menjadi halal hanya dalam 3 kondisi. Jika orang melakukan 3 perkara ini, maka dia harus berhadapan dengan hukuman berat, yaitu dihalalkan darahnya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashhadu an la ilaha illallah, bersyahadat tiada Tuhan yang patut, yang wajib disembah selain Allah. Dia juga bersaksi anni Rasulullah, saya adalah utusan Allah, illa bi ihda salas, kecuali melakukan salah satu 3 perkara. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Orang yang melakukan pembunuhan tanpa kebenaran, maka harus berhadapan dengan hukuman bunuh. Beberapa negara yang melaksanakan hukum syariah, maka diterapkan hukum bunuh terhadap orang yang membunuh. Di Saudi itu ada masjid di Jeddah namanya Masjid Qisas. Pernah sampai? Mungkin jemaah yang pernah haji ataupun umrah pernah sampai. Ya, saya sering bawa jemaah teman menunjukkan ini tempatnya. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran berat di dalam Islam, ya, pembunuhan, maka dibunuh di sini, dikisos di sini. Di depannya masjid itu ada tempat, ya, di pelantaran masjid di luar, dan dilaksanakan hukuman itu biasanya setelah Jumat dan disaksikan. Ya, kalau orang yang jantungan jangan lihat, ya. Itu yang benar. Apabila seseorang melakukan pelanggaran berat dalam Islam, maka dihukum dengan hukuman yang berat, yaitu membunuh, harus dibunuh. Enggak setuju, ini kejam. Kata siapa kejam? Kalau keluarga kita yang dibunuh, apa kita tidak setuju? Justru itulah agama Islam. Yang kedua apa? As-sayyibuz zani. Yang dihalalkan darahnya adalah as-sayyib az-zani. Namanya zina muhsan. Seorang wanita yang telah bersuami atau laki-laki yang sudah beristri lalu melakukan perbuatan zina, maka darahnya halal. Namanya hukum rajam. Rajam maksudnya dilempar dengan batu sampai mati. Dalam Islam itu Allah loh yang menurunkan undang-undang, itu Allah. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Farjumuhuma albattah. Kalau bujangan berzina, ya, nanti kita jelaskan karena nanti juga ada termasuk dalam surah yang akan kita atau ayat yang akan kita bicarakan. Kemudian yang ketiga, yang dihalalkan darahnya dalam Islam, at-tariku lidinihi,
al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang-orang yang keluar dari agama Islam alias murtad. Murtad riddah, halal darahnya. Termasuk agenda utama yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq di awal kepemimpinan beliau adalah memerangi orang-orang murtad, harbur riddah. Ya. Maka halal darahnya. Selain tiga ini tidak boleh, dan perlu diingat bahwa yang bisa melaksanakan hukuman ini adalah pemerintah. Jadi kalau sistem pemerintahannya berdasarkan undang-undang Islam, maka diterapkan undang-undang ini. Tidak boleh nanti ada orang membunuh, langsung kita hakimi sendiri, dibunuh, tidak boleh, dibacok, tidak boleh. Orang berzina, diarak, dihakimi sendiri, tidak boleh. Pemerintahan yang melaksanakan, kerajaan yang melaksanakan sistem yang berdasarkan undang-undang syariah. Ya. Maka pembunuhan sangat dilarang di dalam Islam. Jangan membunuh. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Berat. Ya. Balasannya jahannam. Allah murka dan juga dilaknat oleh Allah. Kemudian ciri berikutnya, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Tidak berzina, tidak menyembah selain Allah atau tidak menyekutukan Allah, kemudian tidak membunuh, kemudian tidak berzina. Zina, perbuatan tercela. Islam melarang zina, apalagi berbuat zina, mendekati zina saja dilarang oleh Allah. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekat kepada zina, innahu kana fahisyah, menjijikkan. Hati-hati. Jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan zina. Na'udzubillah. Hukumannya di dunia, kalau menurut undang-undang syariah, undang-undang Islam, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Orang yang berzina, kedua-duanya laki-laki ataupun perempuan, harus berhadapan dengan hukuman cambuk 100 kali. Dan dalam fikih mazhab Syafi'i diasingkan selama 1 tahun. Jangan melakukan zina. Selain harus berhadapan dengan undang-undang berat di dalam Islam, orang yang berzina akan menanggung aib sepanjang hidupnya. Aib. Masyarakat akan memandang dia sampah masyarakat. Maka sebelum terjadi perbuatan zina ini, kita berusaha untuk mencari bagaimana agar zina tidak terjadi, menutup keran-keran
yang bisa menyebabkan perbuatan zina terjadi. Allah, sekarang dunia terlalu bebas. Hiburan, tontonan, HP, Allah, bahaya untuk anak-anak kita. Bahaya luar biasa. Ya. Pergaulan bebas. Semua itu termasuk ad-dawa'i al-muwassala ila zina. Maka kita cegah, kita tutup, kita berikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Ajaklah mereka berbicara, dekati mereka. Jika sudah sampai kepada usia bulughh, sudah sampai waktunya menikah, nikahkanlah. Ya ma'syaras sabab, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farji. Ada seseorang yang datang melamar anak kita. Yang dilihat apanya? Latar belakang ekonominya. Anak keturunan siapa? Ganteng apa elek? Enggak boleh, boleh memilih pasangan. Kita ideal memilih pasangan yang serba sempurna, ya, cantik, dari keturunan orang baik, kemudian hartanya banyak, ya. Bahkan Nabi pun mengatakan tungkahul mar'atu apa? Li arba' li jamaliha, cantik wajar, lihasabiha keturunannya, limaliha hartanya. Lalu Nabi sebut yang terakhir apa? Lidiniha agamanya. Kemudian Nabi sebut apa? Fadhfar lidzatiddin taribat yadak. Pilih agama. Karena kalau memilih harta itu bisa saja hilang. Memilih kecantikan itu juga akan pudar. Tapi kalau memilih agama itu setiap hari akan bertambah. Kalau dasar agamanya sudah bagus, maka insya Allah akan bertambah. Jangan dipersulit urusan pernikahan. Karena ini salah satu bentuk untuk mencegah tersebar luasnya perbuatan zina. Salah satu solusi terbaik menikah itu adalah solusi untuk menjauhi perbuatan zina. Kata Nabi, ahsanu lil farji. Di akhirat, Allah, ahlul mauqif di akhirat nanti akan tercium bau. Dari mana bau ini? Kok bau busuk? Ternyata bau yang busuk itu datangnya dari kemaluan orang yang berzina ketika di dunia. Malu. Nanti di akhirat. Rasulullah sebutkan seperti itu. Semua ahlul mauqif di akhirat, orang-orang yang berada di padang mahsyar akan mencium bau busuk yang keluar merupakan nanah dari kemaluan orang-orang yang berzina. Maka janganlah berzina, ya. Selamatkanlah anak-anak kita. Allah,
Ya, sedih kadang kita sering mendengar berita kabar terjadi zina di mana-mana, bahkan di sekolah-sekolah, naudzubillah, sempat viral guru berzina dengan muridnya. Allah, gak tega, gak kuat mendengar. Ya, maka kita orang tua, ya, orang tua yang bisa menyelamatkan anak-anaknya. Di mana anak-anak kita sekarang? Mungkin orang tua rajin sholat, rajin ibadah, minta maaf, tapi tidak peduli terhadap anak-anaknya. Anak tidak menutup aurat, dibiarkan saja. Anak kesana kemari, diberi kebebasan, pacaran, bahkan pesan kepada pacarnya, hati-hati ya, jaga anak saya. Dijaga beneran. Dan itu saya dengar sendiri dari seorang tua yang mengatakan kepada pacar anaknya, hati-hati ya, jaga anak saya ya. Nah, itu kan salah satu sebab untuk memudahkan terjadinya perbuatan zina. Jika sudah sama-sama mau dan sudah sama-sama dewasa besar, kenapa tidak dinikahkan saja? Bukankah itu jalan terbaik untuk menghindari perbuatan yang terkutuk ini? Wala yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan perbuatan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yalqa athama. Al-asam ini menurut bahasa Arab adalah apa? Siksa, azab. Ya, pasti nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Orang yang melakukan perbuatan syirik, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang berzina, yudha'af. Ibnu Katsir membaca yudha'af, digandakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahul 'adzabu, siksanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan siksa akhirat, gak bisa tidur gitu. Ya. Siksaan akhirat itu begitu dahsyat. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab. Siksaan di akhirat itu dipentung sekali mati selesai, enggak. Tapi dibakar, disetrika, digoreng, sudah kering, sudah hancur badannya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab. Ini bukan ancaman-ancaman main-main, tapi benar-benar akan ditimpakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana, hina. Tapi jangan sedih. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan, seakan-akan gelap, tidak punya masa depan. Karena kalau sadar lalu meninggalkan seluruh bentuk kesyirikan dan bertaubat kepada Allah, illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Karena kejelekan-kejelekan yang dilakukan itu otomatis akan tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala
24 jam selama kita masih hidup. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Maka berilah peluang, kesempatan kepada mereka, sejahat apapun. Sudah berapa orang yang dibunuh? 100 orang. Ada kisahnya. Dan kisahnya masyhur, insya Allah jemaah sudah tahu semuanya. Bahwa ada orang yang melakukan pembunuhan 100 orang. 99 asalnya yang dibunuh. Ini hadis sahih, Nabi cerita. Ya, dia tanya kepada pastor, Pak Pastor, aku sudah bunuh 99 orang. Hal min taubah, masih bisa enggak aku bertaubat? Waduh, dahsyat kamu ini. 99 enggak ada, dibunuh jadi 100. Tapi ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia serius bertaubat. Dia serius benar-benar ingin berhenti melakukan perbuatan yang jahat ini. Di taubat di sini, kalau kita bertaubat, apa? Taubat yang serius, sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, orang kafir aja, jika dia meninggalkan kekufuran, dia bersyahadat, ketika itulah baru dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatannya yang salaf, yang dulu berzina, mencuri, apapun yang dilakukan sebelumnya, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Justru Bapak Ibu rahimakumullah, lebih berat berdosa kepada manusia ketimbang berdosa kepada Allah. Ingat, ada namanya haqqullah, ada namanya haqqul adami. Haqqullah antara kita dengan Allah. Sebelum ini aku jahat, aku tidak sholat, aku tidak puasa, aku mencuri. Apa saja yang aku tidak lakukan, semuanya pernah aku lakukan. Kejahatan, merampok, main perempuan, minum, semua dilakukan. Datang ke masjid, ambil wudu, menangis. Allah, menangis taubatan nasuha, langsung diterima oleh Allah. Tapi kalau kepada manusia, ini repot. Sebab ada sebagian orang kadang yang wangil untuk memberikan maaf. Kita datang kepada dia, maafkan saya. Mungkin dia mengatakan, ya sudah saya maafkan. Mungkin mulutnya saja, tapi hatinya, oh enggak mungkin ku maafkan sampai mati, bahkan sampai 7 keturunan ku tak maafkan. Itu manusia. Ingat, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi maaf. Ya'fu wa yasfah wa la yadfa'u sayyi'ah sayyi'ah. Nabi tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan yang sama, walakin ya'fu wa yasfah. Ingat bahwa kita ini manusia. Allah yang menciptakan kita,
memberi peluang seluas-luasnya pintu taubat kepada siapapun yang salah, yang dosa kepadanya. Siapa kita ini sehingga kita tidak mau memberi ampun, memberi maaf kepada orang yang pernah dosa kepada kita? Maka jika ada orang melakukan kesalahan kepada kita, maafkanlah dia. Sudahlah, lupakan saja, dimaafkan, ya. Budaya maaf memaafkan, bukan hanya tiap lebaran saja, tiap hari kalau kita ketemu berjumpa dengan teman kita. Kadang ada sebagian orang ya, tiba-tiba dia tidak mau menegur kita. Kadang ya, itulah manusia. Innahu kana zaluman jahula, kata Allah. Ya. Tiba-tiba saja dia melengos, menjauh, enggak mau berbicara. Mungkin ada kata-kata yang kita keluarkan menurut kita itu biasa, tapi menurut dia terluka hatinya. Ya. Maka budaya saling memaafkan di dalam Islam begitu sangat mulia. Jadi sebelum kita berpisah dengan sahabat teman kita di dunia ini, selesaikanlah seluruh tanggungan urusan dunia. Kesalahan, hutang piutang dan sebagainya, maka insya Allah nanti di akhirat kita lolos. Ya. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Ciri berikutnya orang-orang yang tidak datang yahdurunal batilah yashhaduna az-zura, orang-orang yang tidak datang ke tempat-tempat yang batil. Ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ma makna al-laghu? Sebagian ulama mengatakan makna al-laghu di sini adalah al-ghina. Musik. Sempat viral nih masalah musik. Antara haram dengan halal. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Ya. Bahkan terjadi perdebatan panas di antara para ustadz. Seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Mereka sudah sama-sama tahu. Ya. Batasan-batasan yang harus kita ketahui dalam masalah ghina, menyanyi ini adalah, ya, jika dia bertentangan dengan syariah apapun bentuknya, maka jelas haram. Memuji wanita berlebihan, lirik nyanyikan begitu. Kadang lagu-lagu Arab di Indonesia itu kadang dijadikan sholawatan. Lagu-lagu Arab. Padahal isinya itu pujian-pujian terhadap wanita, memuji matanya, memuji dengkulnya, ya. Dinyanyikan di pondok-pondok pesantren kadang, di hajatan, ya. Bahkan juga mungkin memang sholawat isinya, tapi ada joget-jogetnya. Ini termasuk kategori al-laghu. Ya. Tidak boleh. Kalau kita sholawat saja. Ya. Tidak usah pakai lagu-lagu, tidak usah. Sholawat sendirian. Sebanyak-banyaknya. Man shalla alaihi salatan, sallallahu alaihi asyra. Banyakkan baca sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Tidak usah dilagu-laguin. Ya. Apalagi sampai goyang-goyang, pakai musik.
Ya, musiknya enggak ngalang-ngalin, musiknya dangdutan. Ya. Maka itu bercampur antara hak dengan batil. Ya. Bercampur antara hak dengan batil tentu dilarang dalam agama kita. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyana. Orang-orang yang apabila disebut ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an, mereka hayati, mereka dengarkan, mereka pelajari, dan mereka amalkan. Bukan berlalu begitu saja. Dibacakan ayat Al-Quran, menangis. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Imannya bertambah. Ya. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ciri terakhir orang yang senantiasa mohon kepada Allah, dan doa ini sering kita baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kebahagiaan apalagi yang akan kita minta kepada Allah apabila Allah berikan kepada kita istri yang salehah, apabila Allah berikan kepada kita anak-anak yang saleh, maka akan hidup indah suasana di rumah kita menjadi rumah surgawi. Maka kehidupan yang indah seperti itu akan terus menjadi indah bukan hanya di dunia, tapi mereka akan terus bahagia sampai di akhirat. Maka para jemaah rahimakumullah, apa balasannya bagi orang-orang yang memiliki ciri-ciri hamba Allah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan mulai ayat 63? Balasannya adalah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wasalama. Mereka akan mendapatkan al-ghurfah. Ma makna al-ghurfah? Surga, tempat yang tinggi. Subhanallah, Allah berikan nanti wa yulqauna fiha tahiyatan wasalama. Tentunya mereka akan mendapatkan tahiyah, ucapan selamat. Siapa yang mengatakan kepada mereka? Allah, salamun qaulan min rabbir rahim. Siapa yang mengucapkan selamat? Sama-sama penduduk surga. Tahiyyatuhum fiha salam. Siapa yang memberikan ucapan selamat? Para malaikat, ya, kepada orang-orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, agar pengajian kita ini ada hasilnya dan tidak sia-sia kita hanya duduk mendengar saja, tidak, tapi betul-betul kita aplikasikan, amalkan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama checklist mulai dari awal ciri-ciri sifat hamba Allah yang ada dalam suratul Rahman, mulai dari ciri yang pertama sampai ciri yang terakhir tadi. Silahkan buka kembali surah Al-Furqan mulai ayat 63 sampai 77. Jika kita belum sampai ke tahap atau belum termasuk dalam ciri-ciri disebutkan oleh Allah, maka bolehlah kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memenuhi kriteria ciri-ciri hamba yang benar-benar menjadi hamba Allah yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf jika ada kelebihan waktu karena tanggung, ya, tinggal sedikit saja kalau tidak dihabiskan.
Ya, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di waktu-waktu yang akan datang, dan jika tidak bertemu di dunia lagi, maka insya Allah mudah-mudahan kita bertemu di dalam surga, kita reunian nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.